Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru pada akhir abad ke-19 kita menyadari bahwa manusia bernafas, kita menghirup udara untuk membantu proses pembakaran makanan menjadi sumber energi kita. Hal ini ditandai dengan temuan dari seorang sarjana Jerman yang bernama Prout, mati pada tahun 1824, yang menyatakan bahwa manusia membutuhkan 3 nutrisi, bahwa yang kita konsumsi itu mengandung 3 nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan perincian bahwa karbohidrat dan lemak adalah sumber energi untuk manusia dan protein adalah materi penyusun yang kita butuhkan saat tubuh mengalami kerusakan. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita juga mengetahui bahwa manusia, tubuh kita juga membutuhkan vitamin, garam-garaman, dan mineral. Dan kita tahu bahwa ada banyak vitamin, di mana 4 di antaranya, yaitu vitamin A, D, E, dan K, tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, tidak bisa larut dalam tubuh kalau tidak ada lemak. Artinya maka tiap orang perlu memiliki lemak dalam tubuhnya supaya vitamin E, A, D, dan K bisa dimanfaatkan oleh tubuhnya. Ketika temuan ini baru kita sadari pada akhir abad 19, agama Islam sudah memberikan kesan yang sangat kuat terhadap kebutuhan kita kepada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, serta garam-garaman dan mineral, di mana agama kita memiliki perintah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Yang pertama, perintah menunaikan zakat fitrah, yang artinya kita membayarkan atau memberikan makanan pokok kita yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, perintah kurban, yang artinya kita akan memberikan daging yang penuh dengan lemak dan penuh dengan protein. 15 abad yang lalu agama Islam sudah memberikan kesan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban yang sudah kita laksanakan dan masih bisa kita lakukan dalam beberapa hari ini secara sederhana didefinisikan sebagai penyembelihan hewan tertentu di waktu yang tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya adalah bahwa ibadah kurban dilakukan dengan menyembelih hewan-hewan tertentu, yaitu unta, sapi, dan kerbau, juga kambing dan domba. Hewan-hewan ini adalah hewan yang hampir di seluruh tempat di penjuru dunia
sudah terdomestikkan menjadi hewan ternak dan sudah biasa dikonsumsi oleh kita. Sehingga ketika ada perintah kurban menyembelih 4 hewan ini, hewan-hewan tersebut tidak akan punah, sebab kita dari dulu sudah terbiasa mendomestikkan dalam bentuk peternakan. Lain halnya semisal hewan kurbannya adalah kuda atau rusa, maka mungkin sekarang kuda dan rusa sudah punah, karena kuda dan rusa tidak semudah kambing, sapi, dan unta untuk diternakkan, dan daging-daging keempat hewan ini sudah terbukti gampang diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Maka syarat yang pertama bagi ibadah kurban adalah penyembelihan hewan tertentu. Yang kedua, penyembelihan tersebut dilakukan di waktu tertentu, yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir. Adanya pembatasan waktu ini menjadikan jumlah daging yang dipotong, hewan yang dipotong, dan jumlah daging yang tersedia menjadi melimpah. Karena orang-orang akan memotong di waktu yang sama hewan kurban dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga ketersediaan daging menjadi melimpah, maka kemungkinan pemerataan di mana hewan daging bisa dinikmati oleh sebagian besar umat Islam, kalau tidak dibilang seluruh umat Islam, akan tercapai. Karena dagingnya melimpah, waktunya dibatasi. Karena itulah kemudian daging-daging itu bisa lebih mudah sampai ke banyak orang. Lain halnya semisal kurban dilakukan dalam rentan waktu 3 bulan, maka dagingnya tidak terkumpul di satu waktu, pemerataan mungkin tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, hewan kurban, syarat bagi ibadah kurban adalah pelaksanaannya diniatkan hanya karena Allah untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran dinyatakan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban hanya karena Tuhanmu. Karena penyembelihan kurban bisa disisipi niat yang bukan lillahi ta'ala, bukan li rabbika, tetapi mungkin ingin pamer, mungkin ingin dipuji orang, mungkin ingin diliput, dan seterusnya. Ketika 3 hal ini terpenuhi, maka ibadah kurban dianggap sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara kebahasaan kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan dengan cara menyembelih hewan-hewan lalu memberikan dagingnya kepada orang yang membutuhkan, pada mustahik. Tapi di waktu yang sama, orang-orang kaya yang menyembelih juga mendapatkan jatah dari daging tersebut. Al-Quran menyatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kalian yang menyembelih hewan kurban diperintahkan untuk memakan bagian dari hewan kurban tersebut, dan sebagian besarnya diberikan kepada orang fakir miskin. Maka dengan adanya ibadah kurban, semua umat Islam yang kaya atau miskin bisa menikmati daging. Bagi kita atau sebagian dari kita yang memiliki kelapangan rezeki, tentu mudah untuk mengkonsumsi daging, bisa beli daging kapan saja. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang mungkin memiliki keterbatasan keuangan, adalah sangat sulit untuk bisa mengkonsumsi daging. Kurban adalah jembatan yang menghubungkan antar orang kaya dengan orang miskin, menjalin silaturahim, memberikan kebahagiaan secara kolektif yang bisa dirasakan oleh orang kaya dan orang miskin. Kurban bukan sekedar penyembelihan hewan, tetapi juga ibadah yang ada pahalanya dan juga kebaikan yang bisa merekatkan kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama warga, yang mana yang kaya dan miskin akan sama-sama terhubung dan akan sama-sama berbahagia menikmati daging hewan kurban yang disembelih selama pelaksanaan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan rezeki sehingga bisa
melakukan ibadah kurban tiap tahun, dan mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan adanya ibadah kurban persatuan kebersamaan kita, yang kaya yang miskin tetap terjaga semakin baik, dan mudah-mudahan dengan kurban ini kita semua bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa til hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.